Halo sahabat PU, kembali di channel Grow PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Baik, kali ini saya sedang melakukan pengawasan di proyek BSD Tangerang Selatan, dan di proyek ini sedang dalam tahapan untuk menentukan 0 lantai utama di lantai satunya. Ya, prosesnya seperti apa sahabat PU? Kita simak bersama-sama. Oke, jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang pekerjaan pondasi tiang panjang, kemudian pile cap-nya, kemudian tie beam-nya, kemudian perakitan besi-besi kolomnya, ya. Dan saat ini sedang menginjak pada proses penentuan elevasi 0 lantai di lantai 1 rumah ini, ya, sahabat PU. Berhubung lokasi existing di proyek ini itu tanahnya cukup tinggi, ya, jadi kita tidak melakukan penambahan urukan tanah dari luar lokasi, ya, malah justru kami membuang beberapa rit tanah dari lokasi ini untuk keluar karena kelebihan tanah, sahabat PU, ya. Nah, dari itu setelah pondasi tiang panjang, kemudian tie beam-nya, pile cap-nya sudah tercor. Nah, kami sudah mulai atur nih untuk menentukan 0 lantainya, sahabat PU, ya. Yang kurang lebih itu ada di benang itu, sahabat PU, ya. Benang ini, ya, tuh. Ada benang. Ada benang ini. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat sebuah 0 lantai, gitu ya. Dan di sini kita juga sudah mulai memikirkan dinding yang akan kita bangun nanti, gitu. Ya. Jadi di antara galian kita yang masih dalam proses urukan kembali ini, sahabat PU, itu juga sebelum kita uruk, kita harus tentukan nih 0 lantainya. Ya. Maka dari itu beberapa titik tie beam itu di atasnya persis itu ada pasangan dinding bata merah. Yang kalau secara teoritis itu ini disebut dengan pasangan bata truss ram, ya. Pasangan bata yang bersinggungan langsung dengan tanah, sahabat PU. Dan ini campuran dari semen pasirnya atau adukannya itu sedikit lebih baik, lebih bagus daripada pasangan bata biasa, ya. Karena tujuannya untuk pasangan dinding yang berada di dalam tanah atau berbatasan langsung dengan tanah. Di teoritisnya itu biasa disebut dengan pasangan bata truss ram, gitu. Dan kita pasang bata merah ini kurang lebih setinggi 50 cm, ya, kurang lebih, ya, sahabat PU, untuk membuat dasaran daripada dinding-dindingnya nanti, ya. Ini berarti sudah jelas nanti di atas ini itu sudah pasti ada pasangan dinding bata di atasnya, gitu ya. Kemudian di sini ini juga nanti ada pasangan dinding di atasnya. Dan yang sekarang ini kita mau ngenolin dulu, mau ngenolin lantainya. Nah, nanti tentu di kolom-kolom strukturnya ini nanti kita akan cor, gitu ya. Di sela-sela antara pasangan bata dengan kolom ini akan kita cor. Ya, nah, karena itu nanti semua instalasi air kotor yang ada di proyek ini itu nanti akan menembus salah satu dari pasangan bata truss ram kita ini, ya. Nah, jadi pipa-pipanya itu tidak merusak struktur, gitu ya, tapi hanya mengganggu pasangan bata kita ini. Nah, justru itu yang bagus, sahabat PU. Di luaran sana itu banyak yang sering menanam pipa itu dimasukkan ke dalam struktur, ya. Nah, ini nanti seperti yang sudah disiapkan oleh tim saya. Ini kan masih dicowak tuh, ya. Nah, di sini akan dipasang sebuah jalur pembuangan air kotor, ya, tuh. Nanti air kotor akan melewati ini, gitu.
Dan bahasan terkait dengan pemipaan air kotor itu nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Oke, kita masih berfokus pada pasangan bata trasram ya. Setelah pasangan dindingnya itu dipasang seperti ini, itu kita bisa langsung melakukan perkuatan-perkuatan pada permukaan bagian samping dengan mengolesi dengan adukan pasir semennya kayak gini ya. Ya, sekali lagi di sini nanti kita tidak butuh kerapian atau apapun gitu ya. Kita hanya butuh kekuatan di dasaran pasangan dinding kita ini. Ya, yang juga sebagai dasaran atau sebagai dinding untuk menentukan nol lantai. Gitu, sahabat PU. Kita butuh kekuatan di sini. Ya. Walaupun sebenarnya dinding-dinding ini itu nggak menahan beban secara langsung ya, tapi menahan beban secara tidak langsung atau menahan berat sendirinya saja, menahan berat daripada bata itu sendiri gitu. Kalau semua beban-beban di lantai 2 itu semuanya tertumpu pada struktur beton bertulangnya ya, balok, kolom, tie beam dan seterusnya. Nah, pada proyek ini untuk pasangan trasramnya ini kami pakai bata merah. Nah, seperti ini ya. Ini memang relatif kecil dan ini memang bata Jakarta itu ya seperti ini sahabat PU ya. Kalau dibandingkan dengan bata-bata yang ada di kampung tentu ini sedikit lebih kecil kalau kita bandingkan gitu ya. Namun ini juga bukan sebuah problema. Sekali lagi, dinding itu tidak menahan beban secara langsung ya. Jadi mau pakai bata ringan, ya fine saja, gitu. Kebetulan di sini kami memang memilih pakai bata merah, begitu. Proses pemasangannya tentu di tiap-tiap tukang itu memiliki pembantu tukang yang sudah menyiapkan bata merah di tiap lokasinya masing-masing, menyiapkan adukan ya di lokasinya masing-masing, ya. Jadi pasangannya di sini, adukannya siap, ready, ya kan? Bata merahnya juga ready, gitu ya. Dan tentunya tim pembantu tukang juga sudah membuat gundukan-gundukan bata merah, gitu ya, di lokasi-lokasi yang akan dipasang bata merah. Nih, gundukan 1, gundukan 2, gundukan 3 dan sebagainya. Ini termasuk dari manajemen pekerjaan. Cara ngatur pekerjaan di lapangan bagaimana supaya efektif dan efisien ya. Oke, kemudian saya akan ajak sahabat PU untuk kenali lebih jauh tentang bata merah ini ya. Baik, jadi bata merah itu sebenarnya warnanya nggak merah sahabat PU. Warnanya sebenarnya adalah orange ya, gitu, seperti yang terlihat di depan ini ya. Baru saja datang dan memang kecil ukurannya, dan ini memang yang paling banyak dijumpai di kota-kota besar ya, terutama Jakarta dan sekitarnya ya. Memang jenis batanya seperti ini. Oke, jadi ini adalah bata yang baru saja kami order sahabat PU, 1 truk. Dan bata merah ini material pembuatnya atau dibuat dari tanah liat gitu ya. Tentu semua masyarakat kita sudah paham banget bahwa bata merah itu adalah sebuah material yang dibuat dari tanah merah. Kemudian dia dibakar sehingga terjadi perkerasan dan hasilnya seperti ini. Jadi bahan dasarnya ini dia pakai tanah liat yang dibakar. Beberapa ini ada yang gosong nih bakarnya nih sahabat PU nih ya. Ini ada yang gosong nih. Tuh. Oke, jadi ini prosesnya itu biasanya dia berjajar gitu ya, panjang-panjang gitu, kemudian dipotong-potong. Ada yang motongnya itu pakai semacam benang gitu ya, atau semacam kawat gitu. Ada juga yang dipotong pakai circle gitu. Tapi kayaknya lebih efektif dipotong pakai semacam kawat atau benang gitu sahabat PU. Pada saat dia masih empuk gitu maksudnya ya. Ketika sudah kering begini, ya beginilah hasil
dari bata merah buatan para pengrajin bata kita ya, sahabat bro ya. Dan wajib kita apresiasi, cukup oke lah. Dan karena memang nanti finishing dindingnya itu nggak terekspos ya, jadi mau batanya begini juga sudah cukup oke. Nah, sekarang bagi yang mau tahu nih ukuran bata yang saya pakai di sini ukurannya berapa gitu ya. Oke, untuk panjangnya adalah 16 cm sahabat PU. Nih ya, ada angka 6 tuh ya. Gini maksudnya. Tuh. Jadi kan kebalik ya. Ini ya, 16 cm untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 8 cm. Mohon maaf ini meterannya karena sudah termakan umur, jadi angkanya rada hilang sahabat PU ya. Jadi ini untuk lebarnya adalah 8 cm ya. Kemudian untuk tebalnya berapa? Tebalnya adalah 4 cm ya sahabat PU ya. Nah, ini yang lebarnya adalah 8 cm ini nanti ketika kita plester kemudian kita aci, itu lebar daripada dindingnya ada di kisaran 15 cm kurang lebih sahabat PU. Karena kalau pasangan bata merah gini tentu plesterannya harus tebal ya, berbeda dengan pasangan bata ringan. Itu plesterannya kita bisa sedikit lebih tipis. Gitu ya sahabat PU ya. Baik, jadi demikian yang dapat kami sampaikan bahasan mengenai pasangan bata trasram sahabat PU. Dan bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, bangun rumah dari nol atau renovasi rumahnya, itu bisa hubungi WhatsApp kami yang ada di deskripsi video ini sahabat PU. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari membahas segala sesuatu tentang bangun rumah, renovasi rumah gitu. Kita ketemu di konten berikutnya.